tentang daruratnya kasus kesehatan mental yang marak terjadi setiap tahunnya membuat kasus bunuh diri dan gangguan jiwa meningkat drastis di negeri ini. Mulai dari kasus mental health yang terjadi pada anak remaja, di tingkat mahasiswa, dan kerap terjadi pada orang dewasa. Hasil riset menyebutkan jutaan remaja Indonesia mengidap gangguan jiwa. Sungguh, mental health tak memandang usia. Apa yang terjadi di negeri ini? Ada apa dengan kita? Dan apa tidak ada cara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Desi Carolina SPD MPD. Kesehatan mental merujuk pada kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan secara optimal. Dalam pengertian yang lebih sederhana, kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dapat menghadapi tekanan hidup dengan baik, dan mampu berfungsi secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi ketekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan hanya sekedar tidak adanya gangguan psikologis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berkembang, mengelola emosi, dan berinteraksi dengan lingkungan secara positif. Buruknya kesehatan mental di kampus dapat memberikan dampak yang serius bagi mahasiswa, baik secara akademik, sosial, maupun pribadi. Tekanan yang dihadapi mahasiswa seringkali berasal dari berbagai sumber, seperti tuntutan akademik yang tinggi, tekanan untuk sukses, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, serta masalah keuangan. Jika tidak ditangani, beban ini dapat mengarah pada gangguan mental seperti stres berat, kecemasan, depresi, hingga kelelahan emosional. Ada beberapa dampak akibat rusaknya dari kesehatan mental. Salah satunya dampak pada kesehatan fisik. Kesehatan mental yang terganggu seringkali memengaruhi kondisi tubuh, menunjukkan bagaimana pikiran dan emosi terhubung erat dengan kesehatan fisik. Beberapa dampak yang terlihat antara lain gangguan tidur. Orang dengan kecemasan, stres, atau depresi seringkali mengalami insomnia atau sulit tidur, atau hipersomnia atau tidur berlebihan. Kurang tidur dapat memperburuk masalah mental yang ada, menciptakan lingkaran setan yang sulit diatasi. Penurunan sistem kekebalan tubuh. Ketika seseorang mengalami stres kronis, tubuhnya memproduksi hormon kortisol yang tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga lebih rentan terhadap penyakit seperti flu, infeksi, atau bahkan gangguan kronis seperti diabetes dan hipertensi. Contohnya lagi gangguan pencernaan. Stres dan gangguan kecemasan dapat memengaruhi sistem pencernaan, menyebabkan masalah seperti sakit perut, diare, atau sembelit. Beberapa orang juga mengalami sindrom iritasi usus besar atau IBS yang dipicu oleh stres. Peningkatan risiko penyakit jantung. Orang yang gangguan mental yang tidak terkelola dengan baik memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Tekanan darah tinggi, detak jantung yang tidak normal, dan kebiasaan tidak sehat seperti merokok atau makan berlebihan seringkali menjadi penyebabnya. Contohnya lagi seperti perubahan berat badan. Gangguan mental dapat menyebabkan pola makan tidak teratur. Sebagian orang kehilangan nafsu makan, sementara lainnya makan berlebihan untuk mengatasi stres. Dapat menyebabkan obesitas atau malnutrisi. Yang kedua, dampak pada hubungan sosial. Gangguan kesehatan mental juga berdampak signifikan pada kemampuan seseorang untuk menjalin dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Contohnya lagi seperti isolasi sosial.
Seseorang dengan depresi atau kecemasan sering merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menarik diri dari pertemanan atau keluarga karena merasa tidak dimengerti, malu, atau takut menjadi beban. Contoh lain, konflik dalam hubungan. Ketika seseorang merasa emosinya tidak stabil, mereka bisa menjadi lebih mudah marah atau frustasi yang dapat memicu konflik dalam hubungan dengan pasangan, teman, atau rekan kerja. Dampak negatifnya bisa terlihat dari penurunan performa akademik. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan mental seringkali sulit berkonsentrasi, kehilangan motivasi untuk belajar, atau bahkan memilih untuk menyerah. Dalam aspek sosial, buruknya kesehatan mental dapat menyebabkan isolasi diri, kesulitan membangun hubungan, dan konflik dengan teman atau keluarga. Secara fisik, mahasiswa juga bisa mengalami gangguan tidur, penurunan energi, atau bahkan penyakit yang disebabkan oleh stres kronis. Masalah ini semakin memburuk jika stigma terhadap kesehatan mental masih kuat di lingkungan kampus. Mahasiswa yang mengalami kesulitan seringkali enggan mencari bantuan karena takut dianggap lemah atau tidak mampu mengatasi masalah mereka sendiri. Akibatnya, banyak memilih untuk memendam masalah mereka yang hanya memperburuk kondisi mental mereka. Kehilangan dukungan emosional. Penarikan diri dari lingkungan sosial dapat membuat seseorang kehilangan dukungan emosional yang sebenarnya sangat mereka butuhkan untuk mengatasi masalah. Ini dapat memperburuk kondisi mental mereka. Contoh selanjutnya seperti stigma dan diskriminasi. Masih banyak stigma negatif terkait gangguan mental yang membuat orang enggan mencari bantuan. Akibatnya mereka merasa terasing dan semakin sulit untuk terhubung dengan orang lain. Dari segi kualitas hidup, kesehatan mental yang buruk membuat mahasiswa sulit menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, seperti waktu luang, hobi, atau hubungan sosial. Hidup terasa penuh tekanan sehingga mereka terjebak dalam rutinitas yang melelahkan tanpa arah yang jelas. Dalam beberapa kasus, perasaan putus asa ini dapat berkembang menjadi krisis identitas, di mana mahasiswa mulai meragukan tujuan dan makna hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kesehatan mental memengaruhi banyak aspek kehidupan secara holistik. Ada beberapa cara untuk menangani masalah kesehatan mental. Yang pertama, kenali dan terima kondisi Anda, yaitu dengan menyadari bahwa Anda sedang mengalami masalah. Jangan merasa malu atau menganggapnya sebagai kelemahan. Masalah kesehatan mental ada hal yang umum dan manusiawi. Dengan menerima kondisi ini, Anda membuka jalan untuk mencari solusi. Yang kedua, bicarakan masalah Anda. Jangan memendam apa yang Anda rasakan. Berbagi cerita dengan orang yang Anda percaya, seperti keluarga, teman, atau pasangan, dapat membantu mengurangi beban pikiran. Jika sulit berbicara dengan orang terdekat, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan konselor atau psikolog. Yang ketiga, cari bantuan profesional. Jika masalah kesehatan mental sudah cukup berat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Mereka dapat membantu mendiagnosis masalah Anda dan memberikan terapi atau pengobatan yang sesuai. Latihan teknik relaksasi. Teknik seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Luangkan waktu setiap hari untuk melatih teknik ini, bahkan jika Anda beberapa menit. Selanjutnya, seperti menulis jurnal. Menulis jurnal adalah cara efektif untuk mengeluarkan emosi dan pikiran. Anda dapat mencatat hal-hal yang Anda syukuri, perasaan Anda setiap hari, atau masalah yang sedang dihadapi. Hal ini membantu Anda mengenali pola emosi dan menemukan solusi. Yang selanjutnya, tetapkan batasan. Jika Anda merasa terlihat terbebani dengan tugas atau tanggung jawab, penting untuk menetapkan batasan. Jangan takut untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang melebihi kapasitas Anda. Untuk menjaga kesehatan mental kita, mari kita ubah cara pandang dan mulai memberikan perhatian yang sama pada kesehatan mental. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil bersama. Yang pertama, kenali tanda-tanda masalah mental. Jangan tunggu hingga masalah mental menjadi besar. Jika Anda tahu teman Anda mulai merasa mudah marah, sering cemas, sulit tidur, atau kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai, itu adalah tanda untuk mulai memperhatikan kesehatan mental.
Yang kedua, jaga komunikasi dengan orang lain. Dalam kehidupan kampus atau pekerjaan, seringkali kita sibuk dengan rutinitas sehingga lupa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jangan biarkan kesibukan membuat Anda terisolasi. Luangkan waktu untuk berbicara, baik secara langsung maupun melalui telepon. Selanjutnya, hindari stigma. Mari kita hentikan stigma tentang kesehatan mental. Jika ada teman yang sedang berjuang dengan masalah ini, dukung mereka tanpa menghakimi, tunjukkan bahwa mencari bantuan adalah tindakan berani, bukan tanda kelemahan. Yang keempat, ciptakan lingkungan yang mendukung. Di rumah, kampus, atau tempat kerja, ciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental. Misalnya, di kampus ajak teman-teman untuk membuat komunitas diskusi tentang manajemen stres. Bangun kebiasaan positif. Ajak teman atau keluarga untuk membangun kebiasaan positif bersama seperti berolahraga, menjalankan pola makan sehat, atau mengikuti kegiatan sosial yang menyenangkan. Sebarkan kesadaran tentang kesehatan mental. Jadilah agen perubahan dengan menyebarkan informasi yang benar tentang kesehatan mental. Anda dapat berbagai artikel berbicara di forum atau mendukung kampanye kesehatan mental di komunitas Anda. Kesimpulan yang dapat kita ambil tentang bagaimana cara mengatasi pengertian kesehatan mental dan dampaknya yaitu menjaga kesehatan mental adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah-langkah sederhana seperti berbicara, beristirahat, dan mengelola stres, kita dapat mencegah gangguan mental sebelum menjadi lebih serius. Sebagai individu, mari kita mulai dari diri sendiri, jaga kesehatan mental Anda, harga emosi Anda, dan jangan ragu untuk meminta bantuan ketika diperlukan. Bersama-sama, kita menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan mendukung di mana kesehatan mental dipandang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ingatlah, memiliki kesehatan mental yang lebih baik adalah kunci untuk menjalani hidup yang bahagia dan bermakna. Jadi, mari kita jaga kesehatan mental kita karena Anda berharga dan pantas untuk menjadi merasa lebih baik setiap hari.